Coba kita hitung, kira-kira berapa uang yang bisnis Anda bakar tiap harinya buat mengerjakan hal-hal yang nggak efisien? 100.000, 500.000, 1 juta per hari? Gimana kalau saya bilang bahwa banyak bisnis yang mungkin termasuk bisnis Anda tanpa sadar membakar jutaan rupiah tiap bulannya dari 3 area yang tersembunyi. Kebocoran ini mungkin nggak akan kelihatan, tapi yang pasti pelan-pelan akan menggerogoti bisnis Anda. Kabar baiknya, Artificial Intelligence atau AI bisa jadi pemadam kebakaran untuk membantu Anda menambal kebocoran ini. Bukan AI yang ribet dan mahal, tapi lebih kepada AI yang praktis yang bisa Anda pakai hari ini juga. Kita bongkar satu persatu. Di video ini saya nggak akan ngomong yang ngawang-ngawang, nggak akan ngomong banyak teori, tapi kita akan ngomongin tentang 3 pos pengeluaran yang jadi biang keladi kebocoran tadi. Untuk setiap kebocoran, saya tidak hanya akan menunjukkan masalahnya, tapi juga akan memberikan pada Anda AI apa yang bisa dipakai dan bagaimana melakukannya. Dengan itu, Anda mungkin bisa menjadikan bisnis Anda lebih efektif dan juga lebih efisien dengan menggunakan AI tools itu nanti. Jadi nonton sampai akhir karena 3 area ini paling banyak disepelekan, tapi sebenarnya dampaknya itu besar banget. Kita akan mulai dari area yang paling rakus makan waktu, yaitu gimana Anda membuat konten pemasaran. Kenapa saya bilang ini area yang paling rakus dalam memakan waktu Anda? Coba gini ya, coba Anda pikirkan kira-kira seminggu atau sehari berapa sih Anda ngabisin waktu? Kalau kita ngitung aja nih, 10 jam seminggu Anda ngabisin waktu untuk membuat konten pemasaran, artinya itu sudah menghabiskan dalam 1 bulan tuh 40 jam. Kalau kita bilang 40 jam itu dibagi jam kerja, itu udah seminggu sendirian loh. Jadi ini rakus banget makan waktunya. Apakah ini nggak penting? Penting pastinya. Tapi bisa nggak kita buat ini jadi lebih efisien dengan menggunakan AI? Jadi solusinya apa? Solusinya paling gampang adalah Anda coba masuk ke ChatGPT sekarang, terus daripada Anda mikirin bengong tentang gimana caranya, apa yang harus saya bikin, konten pemasaran buat bulan ini, coba Anda mulai kasih tahu prompt simple seperti bisnis saya jualan kopi, target audiens saya anak muda, kemudian mereka sukanya adalah lagu hip hop misalnya. Terus Anda bilang, coba berikan saya 10 ide konten untuk saya pakai supaya saya bisa post di Instagram. Dalam hitungan detik aja, itu konten akan banyak banget. Ide-ide yang bisa Anda saring di sana. Kemudian sudah itu untuk bikin visualnya gimana? Anda bisa masuk ke prompt yang kedua. Anda tinggal bilang ini ide kontennya, kemudian buatkan image buat pemasarannya misalnya. Atau kalau Anda mau, Anda bisa masuk ke Canva AI, di sana Anda masukkan, Anda bilang buatkan poster promo dengan diskon 30% untuk produk baru skincare saya misalnya gitu. Dan Anda akan bisa lihat bahwa akan cepat sekali bisa dilihat dan udah itu Anda kalaupun Anda nggak tahu idenya apa yang harus dibuat, Anda bisa tanya ChatGPT untuk Anda bilang ke ChatGPT, kasih tahu saya dong prompt yang bisa saya copy paste ke dalam Canva AI untuk membuatkan poster promo tadi. Kalau obrolan strategi kayak gini itu berguna buat Anda dan ngebantu bisnis Anda, jangan lupa buat subscribe. Nanti setiap minggu saya akan buatkan video-video yang sederhana seperti ini yang bisa Anda langsung praktekkan. Jadi setelah tadi Anda melihat bagaimana Anda bisa mendapatkan ide dari pemasaran atau konten dan menggunakan ChatGPT, kemudian Anda bawa itu ke Canva AI untuk dibuatkan posternya misalnya, dan Anda juga bisa minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan detail prompt yang bisa Anda bawa ke Canva AI. Yang kedua ini masalahnya agak sedikit rumit, yaitu tentang customer service. Coba deh kita lihat ya, kalau kita sebagai UMKM itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita, itu biasanya pertanyaannya itu lagi itu lagi. Saya tulis di sini pertanyaan yang berulang-ulang itu
Kak, tokonya di mana? Buka jam berapa? Bisa kirim hari ini enggak? Harganya berapa? Kalau Anda lihat ini harus dijawab terus-menerus hal yang sama. Mungkin kelihatannya waktunya nggak banyak, tapi kalau coba Anda pikirkan untuk menjawab 50 pertanyaan sehari misalnya, dan setiap pertanyaan Anda menyelesaikan itu butuh 1 jam, dan untuk menjawab 50 pertanyaan tadi Anda membutuhkan satu pertanyaan 1 menit misalnya, udah 50 menit loh sehari, udah 1 jam sehari Anda menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang dari satu customer. Bayangkan kalau Anda ada 10 customer gitu, berapa banyak waktunya gitu. Nah yang paling masalah dari ini sebenarnya, saya nggak tahu buat Anda, tapi kalau buat saya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan receh seperti ini, itu ngeganggu ritme kerja saya biasanya. Dan pada saat saya mengganggu ritme kerja saya sedang mengerjakan sesuatu yang penting, terus udah itu mau saya lanjutkan, itu udah kayak ngehang. Dan ini akan jadi problem gitu. Kalau itu terus-terusan pekerjaan saya diinterupsi, akhirnya pekerjaan penting juga jadi nggak beres-beres juga. Nah, solusinya apa? Solusinya tentu aja kita balik lagi ke AI-nya. Nah, kalau kita lihat solusi yang paling bagus untuk melakukan ini adalah diotomatisasi. Kenapa tadi saya di awal bilang bahwa ini adalah bagian yang sedikit agak ribet? Karena ujung-ujungnya Anda harus mempunyai satu aplikasi yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan otomatis. Banyak juga hal-hal yang bisa dipakai di sini, misalnya dengan WhatsApp bisnis atau aplikasi ManyChat, segala hal yang ada di dalam aplikasi itu bisa digunakan untuk Anda melakukan otomatisasi ini. Intinya adalah Anda memakai chatbot ini dan Anda ngajarin chatbotnya untuk kemudian dia bisa menjawab pertanyaan yang diminta terus-terusan oleh customer yang tadi. Dengan gitu, Anda sama tim Anda udah mulai bebas nih dari tugas-tugas repetitif yang mungkin lebih dari 80% pertanyaannya itu lagi itu lagi. Operasional dan laporan manual. Ini adalah kebocoran yang ketiga. Anda coba bayangkan tumpukan hal yang harus Anda lakukan dengan Anda merekap bond manual, recap laporan manual, terus kemudian ngerekap WhatsApp secara manual. Bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan dalam sehari untuk melakukan hal itu. Dan masalah yang paling sering saya lihat dari masalah ini adalah rawannya masalah kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin ada bond yang nggak kemasukin, atau misalnya ada laporan yang lupa Anda catat ke dalam Excel. Hal ini kelihatannya kecil, tapi kalau Anda kumpulkan, ini efek dominonya ini luar biasa. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan bukan cuma sekedar lupa nyatet, tapi yang dipertaruhkan adalah keputusan yang Anda ambil sebagai pemilik bisnis itu bisa terimbas karena datanya nggak lengkap atau datanya yang salah. Solusi AI-nya gimana? Solusi AI-nya ya udah pasti Anda bisa cari software sesuai kebutuhan Anda di area mana. Anda membutuhkan otomatisasi untuk pencatatan keuangan misalnya. Anda bisa nyari aplikasi yang bisa melakukan itu dan ada AI-nya. Tapi bisa juga kalau Anda cuman baru mau nyoba, Anda bisa pakai Google Sheet, kemudian di sana ada Gemini AI-nya, Anda bisa pakai juga kan. Atau kalau masalahnya adalah Anda sering meeting dengan kliennya, Anda bisa gunakan aplikasi untuk merekam percakapan Anda terus dibuatkan rekamannya jadi teks di dalam handphone Anda. Ini akan berbeda-beda setiap dari Anda, tapi Anda tahu bahwa dalam hal mencari software sekarang selalu prioritaskan software yang ada AI-nya, seenggaknya AI yang bisa membantu Anda untuk summary atau AI yang bisa membantu Anda untuk menanyakan data yang ada di aplikasi tersebut. Kalau Anda mau lihat contohnya Anda bisa masuk ke Google Drive. Di Google Drive itu sekarang sudah connect dengan Gemini AI. Kemudian Anda begitu masuk ke satu folder, Gemini AI-nya keluar tuh. Dia bisa ngasih tahu, bisa nanya. Anda bisa nanya ke Gemini AI-nya untuk ada apa, data apa, kemudian hal apa di dalam folder tersebut. Itu contoh sederhananya. Tapi intinya adalah Anda harus mengotomatisasi masalah manual input tadi dengan menggunakan AI. Softwarenya Anda bisa tanya ke ChatGPT, saya ada masalah ini, tolong carikan AI aplikasi yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita sudah bongkar tuh 3 masalah terbesar dalam kebocoran di dalam bisnis yang UMKM. Yang pertama tadi adalah masalah pemasaran yang boros waktu, karena Anda harus mencari konten sendiri, mikir sendiri. Yang kedua adalah tadi masalah pertanyaan pelanggan yang repetitif, yang itu aja yang harus dijawab. Terus kemudian
kita masuk ke hal-hal yang bisa diotomatisasi kalau ada input manual. 3 hal ini bisa diselesaikan dengan AI dengan mudah dan bisa dilakukan hari ini dengan cara mulai menggunakan ChatGPT untuk Anda bisa membuat ide-ide kontennya. Kemudian yang kedua, Anda bisa gunakan Google sebagai base Anda dalam mendapatkan Google Gemini yang ada di dalam platformnya mereka. Kemudian yang ketiga, Anda bisa nyari aplikasi yang bisa memberikan Anda chatbot yang bisa Anda train sesuai kebutuhan bisnis Anda. Itu bisa dilakukan hari ini dan sudah sangat mungkin dilakukan hari ini. Jadi langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ya lakukan. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya.